Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama saya petani organik, petani padi organik. Ini adalah varietas Sentanur. Ini sudah memasuki umur 75 hari. Ini pada bagian sisi batas areal ada namanya buffer zone. Ini ada areal penyaring supaya meminimalkan untuk terkontaminasi dari sawah sebelah. Nampak sudah mulai menguning dan beberapa ada walang sangit nih. Dan yang sebelah ini yang saya uprak ini memang agak telat baru dia berkembang, ini baru merata. Ini karena memang sulaman, banyak rumputnya ya. Nah, ini buffer zone-nya kurang lebih 2 meter ya. Mudah-mudahan sampai panen nanti tidak ada hal-hal yang ekstrim, baik itu penyakit maupun cuaca, supaya nanti bisa panen dengan baik. Ini cukup lumayan subur ini karena memang pada persiapan tanam kemarin ini dikasih pupuk kompos dari kotoran sapi yang sudah berbulan-bulan, bahkan mendekati 1 tahun. Jadi pupuknya ini memang pupuk sudah jadi, pupuk kompos yang sudah jadi ya. Ini sambil memeriksa apakah banyak walang sangitnya. Ternyata ada memang ya, karena tanam musim ini saya agak jauh ketinggalan dengan yang lain ya. Seandainya ini tidak jauh dengan ketinggalan yang sawah sebelah, tanaman sebelah, ketika sudah ada walang sangit, padi dalam kondisi sudah kuat, tidak bisa diisap lagi oleh walang sangit ya. Ini sudah lumayan, tinggal menunggu waktu kurang lebih 10 hari lagi, karena memang jenis padi organik, padi wangi dan pulen itu biasanya memanennya itu ya tidak terlalu kekeringan, tidak terlalu kering, artinya pas remegap. Kalau kering di sawah itu dikhawatirkan itu akan patah. Jadi tingkat kepatahannya itu, hancurnya itu bisa mendekati ke level 40%. Nah, maka harus diperiksa supaya tidak terlalu kering tua di sawah. Sebaliknya terlalu muda juga pasti tidak bagus ya, kalau kurang tua juga tidak bagus. Ini masih di area buffer zone karena memang saya mengelilingi ini batas dari areal sawah atau tanaman organik. Ini sambil memeriksa apakah ada walang sangitnya. Ternyata tidak banyak, ada pun masih bisa ditolerir. Dan kalaupun ada walang sangitnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk nyemprot dengan bahan-bahan kimia, pasti tidak mungkin ini. Nah, mungkin hanya dengan jebakan terasi itu. Nah, dapat kita perhatikan di sini, tanaman padi organik yang tanpa pupuk kimia pun bisa subur, tidak kalah jauh dibandingkan dengan padi-padi yang menggunakan pupuk-pupuk kimia. Maka saya memotivasi, menyemangati kepada rekan-rekan yang mau mencoba untuk bertanam organik. Semangat! Ketika disiapkan dengan baik pupuk-pupuknya dan juga penyemprotan pupuk cairnya, pasti juga tidak kalah suburnya. Oke, kita terus. Dan ini
subur. Ini bukan karena dipilih pas di tempat yang subur, tidak ya, jadi ini random. Dan ini rata-rata. Hanya saja yang di awal pertumbuhan dulu di usia sekitar 20 hari memang padi ini kena serangan sundep, itu penggerek batang itu. Waduh, ini adalah buffer zone yang tidak saya tanami. Ini memang untuk aliran limpahan-limpahan air dari sawah tetangga. Ini sulaman, jadi masih belum jebul semua, belum berbunga semua ya. Nah, ini kita memasuki buffer zone dari sisi sebelah selatan dari sawah ini. Ini juga lebih dari 3 meter buffer zone-nya dari ujung sana itu ke batas. Kemudian ini adalah pematang pengaman. Jadi untuk meminimalkan sekali lagi kontaminasi atau air-air yang melimpas dari sawah tetangga mengarah atau menuju ke lahan organik. Nah, ini yang kena serangan sundep. Serangan sundep ini masih lumayan kena serangan sundep, tetapi tidak total. Ini agak jarang aja, agak arang. Jadi satu rumpun itu ya masih diberi sisa oleh penyakit. Nah, ini kan agak kelihatan ini padinya, rumpunnya ini sangat sedikit. Kita lihat ini. Nah, ini kan rumpunnya dari bawah sebenarnya besar, tetapi waktu masa pertumbuhan peranakan itu kena sundep, jadi hanya tinggal beberapa batang ya. Ini hanya bagian ini yang kena, tapi yang bagian bawah tadi di awal tadi tidak bagus. Nah, ini bagus ini. Nah, nampak dari sana itu adalah tanaman tetangga, tanaman konvensional, tanaman yang dipupuk dengan obat-obatan kimia. Jadi sekali lagi, pematang atau galengan yang saya lewati ini, yang saya lalui ini adalah pematang double ya, katakan serep atau pematang ya untuk pengaman. Jadi seandainya ini pertanian biasa konvensional yang tidak organik, pasti pematang ini tidak berguna. Justru ini malah menambah pekerjaan. Begitu. Pasti ini akan dibuang, nggak ada. Memang dulunya awalnya tidak ada. Bayangkan ada areal yang sempit ini, ya, ini untuk buffer zone. Pengerjaannya pun sudah agak sulit. Ya, ini untuk dilalui jonder atau kompet 2 kali juga nanggung. Nah, ini yang membuat memang tidak mudah. Tantangan untuk petani organik memang SOP-nya seperti itu, harus ada buffer zone-nya. Nah, ini yang kena sundep, jadi memang kelihatan ini rumpunnya tidak banyak, walaupun bersebelahan ini tidak kena sundep. Nah, rumpunnya dapat kita lihat, rumpun padinya ini cukup bagus dan subur. Kita akan menyeberang di sana yang sejak awal ini masih juga areal organik, tanaman organik yang sejak awal tidak kena sundep. Saya tidak mau mengapa sundep atau penyakit itu juga pilih-pilih ya, padahal ini nggak jauh-jauh bersebelahan. Tetapi yang satu petak itu betul-betul katakanlah tidak ada serangan yang ekstrim, masih normal. Kita masuk melangkah menuju ke sebelah. Nah, ini juga tanaman organik ini yang pertumbuhannya pada waktu itu tidak kena sundep, jadi rumpunnya masih utuh bagus. Nah, ini dibandingkan yang tanaman yang bukan organik.
kita masuk di pematang ini. Oh ya, berarti 2 petak, saya lupa. 2 petak. Nah ini coba perhatikan lur, betapa ini suburnya, betapa ini juga rumputnya cukup banyak. Ini tidak kalah dengan yang padi ditanam dengan pupuk kimia ini. Dan kebetulan juga tidak ada walang sangitnya ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik. Jadi ini memang ada legowonya, memang ini ditanam secara legowo ya, ada apa semacam jalur-jalur begitu. Ini jalurnya kurang lebih 3 meter setiap jalur ini, supaya memudahkan ketika kita mengontrol atau nyemprot pupuk-pupuk cair organik. Nah ini dapat kita lihat rumputnya dan ini bulir-bulirnya. Ayo untuk rekan-rekan yang sudah mengenal tanaman organik, khususnya padi organik, yang simpatisan, yang belum mengenal silahkan mengenal. Yang sudah mulai tertarik jangan takut untuk beralih menjadi petani organik. Nah ini padi tetangga. Nah juga nggak begitu ya, nggak jauh-jauh beda kan. Sayang di tengah itu kena tikus. Nah, dan sekali lagi ini sayang sekali dulu waktu penanamannya jaraknya jauh, selisih waktunya itu agak jauh ya. Untuk petani organik saya sarankan sesuai dengan pengalaman saya, biasanya itu memang kita sedikit lebih sedikit ini ya, tidak mendahului ya, 1 minggu atau paling banter 10 hari ya kita baru kemudian menanam. Artinya tetangga itu menanam setelah 7 hari, kita segera nanam supaya ketika saatnya nanti padi jebul itu kan aroma bunganya itu menarik ini ya, walang sangit. Jadi ketika padi jebul dia pasti akan mendatangi atau mengerumuni yang sudah ada bunganya. Nah kalau di pertanian tetangga itu kan bisa disemprot dengan bahan kimia, jadi nggak ada masalah. Nah begitu. Jadi kalau selang waktunya hanya 1 minggu atau paling banter 10 hari masih bisa ditolerir. Artinya ketika padi tetangga ini sudah mulai tua, kita sudah juga mulai tua juga. Jadi ketika ada perpindahan walang sangit yang dari petani sebelah, sawah sebelah, di padi kita sudah tua, sudah tidak bisa diisep karena sudah keras. Jadi belalainya walang sangit tidak mampu untuk menembus kulit dari padi kita. Nah ini adalah areal buffer zone. Oke, kita melangkah lagi untuk memasuki areal sawah kita. Oke, kita lanjut menyusuri areal buffer zone. Nah ini ada beras hitam ini. Ini adalah biasa kalau satu areal itu pernah ditanami beras padi hitam, pasti ada yang tumbuh di kemudian. Maka jangan heran kalau produk pertanian beras organik yang arealnya ada tanaman beras hitam atau merah pasti tercampur. Nah kalau dipoles sama-sama dipoles dengan beras putih, yang hitam nanti mungkin hitamnya tinggal separuh, yang merah mungkin menjadi agak merah muda. Nah itu sebenarnya bukan beras jelek atau beras yang kena panas kepop, itu tidak, tetapi karena memang tercampur dengan padi hitam. Nah ini sebenarnya areal untuk pembibitan, tetapi ditanami juga tidak kelihatan begitu ya, kurus. Biasanya kalau tempat untuk menyemai atau mengipuk bibit itu biasanya itu kurus. Kalau tidak di pupuk ekstra itu biasanya sangat kurus, tapi ini tidak normal. Nah, ini luar biasa. Memang pupuk kandang itu, pupuk kompos itu awet, betul-betul awet.
Nah inilah lur liputan saya di sawah dengan perlakuan organik SNI. Terima kasih atas menontonnya. Sampai jumpa.